Selamat pagi teman-teman. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Sandi dalam pelajaran agama Katolik. Sekarang kita akan melanjutkan tema-tema yang minggu lalu kita bahas ya. Kita masih dalam meneladani sikap karakter Yesus Kristus ya. Masih dalam bab 5 ya. Dalam bab ini kita mau bercermin dari sikap-sikap Yesus untuk kita adopsi atau kita tiru ya, karena kita sebagai pengikutnya pastilah Yesus yang menjadi cerminan dalam hidup kita, bertingkah laku maupun berkarakter. Yang pertama kita sudah membahas tentang bagaimana Yesus sang pendoa, kemudian Yesus yang berbelas kasih, dan sekarang kita mau melihat Yesus sang maha pengampun. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, kita awali kegiatan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas berkat dan rahmat-Mu pada hari ini, sehingga kami boleh mengikuti pelajaran agama. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mendalami salah satu karakter dari Yesus, yakni pengampun. Ajarilah kami mampu mengampuni siapa saja yang berbuat salah kepada kami. Terpujilah namamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, setiap orang pasti pernah berbuat salah ya. Entah itu kepada dirinya sendiri, entah itu juga kepada orang lain. Kalaupun kita berbuat salah ya, kita tidak lantas langsung meminta maaf, melainkan berpikir, menimbang-nimbang, apakah aku betul-betul salah? Apakah aku betul-betul membuat sesuatu yang tidak bisa diterima oleh orang lain? Selalu ada di takaran timbang-menimbang ketika berbuat salah, padahal itu sudah jelas-jelas salah. Tidak langsung lantas meminta maaf. Selalu ada yang namanya metode pembelaan diri, selalu membela diri ya. Kemudian juga kita ya, ketika ada orang yang meminta maaf kepada kita, kita juga tidak langsung dengan gampang memaafkan orang tersebut, karena orang tersebut telah melukai hati kita, telah mengecewakan kita, telah membuat kita tidak percaya kepadanya. Sehingga memaafkan itu rasa-rasanya sesuatu yang nanti dulu deh, atau tidak usahlah kepada orang itu diberikan maaf, karena toh sama saja diberikan maaf tidak akan ada perubahan. Ini adalah gambaran-gambaran perilaku-perilaku, sikap-sikap orang pada umumnya teman-teman. Jadi bukan teman-teman saja yang mengalami situasi seperti ini, orang lain juga seperti itu ya. Dimana mereka kerap kali sulit memaafkan, dimana mereka kerap kali sulit meminta maaf ya. Padahal kita sebagai pengikut Kristen atau pengikut Kristus, pengikut Yesus, pengampunan harus diberikan kepada siapapun tanpa batas teman-teman ya, tanpa batas. Karena Yesus sendiri teman-teman Yesus sendiri mengampuni yang menyalibkan dirinya. Yesus memberikan model bagaimana seorang beriman harus sanggup mengampuni tanpa batas. Kita langsung ke pendalaman poin pertama ya teman-teman. Yang mau kita lihat adalah pengalaman diampuni dan mengampuni dalam hidup sehari-hari. Nah, kalau kita lihat dalam gambar ini ya, ada berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan. Tentulah sikap berjabat tangan ini
punya banyak arti ya, punya banyak arti. Kenalan ya. Kenalan. Kenalan. Ya. Atau apalagi kalau orang berjabat tangan. Ucapan selamat ya. Ucapan selamat. Udah lah gini lah. Pak Sandi soalnya nggak pakai pulpen ya. Jadi mohon maaf tulisannya seperti ini. Ini ucapan maaf. Sorry. Ini ucapan selamat ya. Selamat ulang tahun, selamat Natal, selamat yang lainnya ya. Kemudian ini kenalan. Halo, siapa namamu? Apa kabar? Ya. Kemudian makna yang berikutnya adalah berdamai. Berdamai. Atau dengan kata lain, saling memaafkan, meminta maaf, ya. Tentulah kita berbicara dalam konteks ini, ya, dalam konteks ini. Dalam arti ini. Dalam arti berjabat tangan, meminta maaf, bermaaf-maafan, saling memaafkan, ya. Kemudian setiap orang pernah bersalah dan meminta maaf, dan juga pernah memberi maaf kepada teman yang bersalah. Berdasarkan pengalaman kalian, cobalah untuk mengisi tabel berikut ini dalam buku catatanmu. Langsung kita dihadapkan kepada tugas ya. Jadi ini Bapak minta kepada teman-teman untuk tugasnya. Dengan tugas ini ya, kita sudah mulai menginventarisir atau istilahnya mendata ya, seberapa sering atau seberapa jauhkah aku telah melakukan tindakan memaafkan maupun meminta maaf ya. Ya, dari sini kita mau menilai diri kita sendiri teman-teman ya. Mau menilai diri kita sendiri teman-teman. Jangan sampai ya, ketika kita sudah sering meminta, ketika kita sudah sering berbuat salah dan kita tahu itu adalah tindakan yang salah, kita tidak meminta maaf. Kita tidak segera lekas meminta maaf. Ya. Jangan-jangan sampai di situ kita. Ya, ini yang paling parah, teman-teman. Jangan sampai ya. Ketika kita berbuat salah, meminta maaf, itu akan jauh lebih terhormat ketimbang kamu banyak omong ya, terus bersikap sembarangan dan melakukan pembelaan diri. Justru kamu semakin rendah di mata orang lain ketika tidak mau meminta maaf. Ada salah, meminta maaf ya. Gentleman ya, jadilah pemberani. Karena meminta maaf itu bukanlah sesuatu yang mudah, teman-teman ya. Perlu kerendahan hati ya. Perlu keterbukaan hati dan juga pikiran ya. Itu. Nah, mengampuni juga adalah sebuah sikap yang sama kurang lebih ya. Perlu keterbukaan hati maupun pikiran untuk menerima orang yang berbuat salah kepada diri kita. Yesus sekali lagi mau kita lihat sebagai model ya, pengampun yang sempurna karena dia mengampuni tanpa batas ya. Silakan teman-teman mengisi kedua tabel ini ya. Pertama buat ini ya, nanti di sisa waktu pembelajaran. Kemudian ini ya, permintaan maaf, pengalaman kita ya. Pengalaman kita yang ini ketika berbuat salah, yang ini ketika memaafkan ya. Ketika memaafkan ya. Silahkan teman-teman ingat-ingat kembali, renungkan kembali, buatlah sebanyak-banyaknya ya. Semakin banyak artinya semakin kalian mendalami diri kalian masing-masing ya, untuk menjadi lebih baik di kemudian hari. Oke, cukup ini ya. Kemudian yang berikut adalah kita mau masuk ke intinya. Intinya adalah ini. Yesus mengajarkan soal pengampunan. Langsung saja kita bacakan Injilnya ya teman-teman.
Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayaran hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasih akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawan itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepada aku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Baik teman-teman, ini merinding ya mendengarnya ya. Sungguh mengena sekali untuk kehidupan banyak orang, termasuk kita sebagai seorang remaja ya, yang seringkali keras kepala, yang seringkali merasa diri benar di hadapan orang tua kita, di hadapan saudara-saudara kita ya, membuat mereka ya tidak percaya bahwa diri kita tidak bersalah, bahwa diri kita adalah yang paling benar, membuat mereka kecil di hadapan kita seolah-olah. Padahal kita salah, padahal kita layak untuk mendapatkan hukuman seperti itu. Nah, begini teman-teman, dikatakan di dalam Injil Matius ini, sampai 7 kali kah? Ya. Dalam bayangan Petrus ya, 7 kali itu adalah angka sempurna ya, angka yang lengkap untuk orang Yahudi ya khususnya. Maka itu tidak heran muncul dari Petrus yang juga orang Yahudi mengatakan bahwa sampai 7 kali kah aku harus mengampuni. Dia bilang seperti itu kan. Karena 7 adalah angka yang sempurna buat mereka, dan 7 juga kalau dihitung-hitung mengampuni satu orang sebanyak 7 kali juga ya manusiawi dalam arti tertentu ya. Maksudnya ya cukuplah, masa orang berbuat salah yang sama sampai 7 kali, itu kan sesuatu yang nggak masuk akal untuk seorang manusia, katakan kayak gitu kan. Sampai 7 kali kah?
Itu bayangan. Jadi 7 ini memang seolah-olah udah oke lah, manusia paling nggak akan lebih dari 7 lah berbuat salah. Tapi ya ada batasnya kah? Gitulah. Itu yang dimaksud oleh Petrus. Ada batasnya kah? Gitu. Soal batasan mengampuni ini yang mau ditanyakan oleh Petrus sebenarnya. Kemudian Yesus berkata kepadanya, Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali. Bukan sampai 7 kali teman-teman, ya, melainkan sampai 70 kali 7. Bayangkan 70 kali 7. 70 kali 7 berarti 140 kali kita mengampuni, ya. Angka ini mau mengatakan apa teman-teman? Angka ini mau mengatakan bahwa tidak ada batasnya. You mengampuni orang, mengampuni sesamamu, ya, yang berbuat salah kepada you, ya, sampai tidak ada batasnya. Kenapa sampai tidak ada batasnya teman-teman? Kembali lagi Yesus menghantar para murid ke dalam sebuah cerita. Ceritanya itu jelas tadi kita dengar ya. Kalau kurang jelas nanti silakan kalian teman-teman ulangi lagi videonya saat Pak Sandi membacakan itu, atau teman-teman bisa baca sendiri ya. Yesus membawa lagi orang-orang yang khususnya Petrus yang bertanya itu untuk semakin menjelaskan perihal mengampuni tanpa batas, ya. Dimana misalkan Pak Sandi, ya, Pak Sandi utang 100 juta sama bos, ya, sama bos. Pak Sandi utang 100 juta. Lalu kalau nggak sanggup bayar, Pak Sandi akan dihukum mati gitu ya, istilahnya begitu ya. Kemudian anak istri Pak Sandi juga akan dihukum mati gitu, ya kan. Tibalah waktu di mana hutang itu harus dibayar, dan Pak Sandi bilang sama raja itu, sama bos Pak Sandi bilang, aku gak sanggup bayar bos, sumpah uangku udah gak ada lagi, habis kemarin, dipakai untuk kehidupan sehari-hari, dipakai untuk modal usaha, dan habis. Kalau aku bayarkan itu semua, sama saja aku bunuh diri, aku tidak ada uang lagi dan tidak bisa bertahan hidup, sama saja aku mati Pak bos, aku bilang. Pak Sandi gitu ya. Pak Sandi bilang begitu ya. Tetapi yang terjadi adalah apa? Pak bos akhirnya tergerak hatinya oleh belas kasihan bahwa Pak Sandi punya anak, ya kan, punya istri, lalu punya usaha yang ya paling cukup untuk menghidupi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga Pak bos mengampuni Pak Sandi dan melunaskan hutang-hutang itu. Kemudian Pak Sandi senang dong, pasti utangnya udah gak ada lagi. Kemudian Pak Sandi pulang ke rumah, dan ada teman Pak Sandi yang ngutang, ya. Kalau sama Pak bos tadi kan 100 juta, Pak Sandi ngutang. Ini ngutang 1 juta sama Pak Sandi. Pak Sandi maki-maki dia, Pak Sandi ancam dia, Pak Sandi telepon polisi. Kemudian Pak Sandi penjarakan orang itu karena minjem uang 1 juta gak balikin. Lalu orang-orang di sekitar Pak Sandi melihat, yang kerja sama bos ini juga, itu si Sandi itu kok gitu ya, Pak bos aja bisa kok 100 juta dilepas, ini kok Sandi kok kayak gini ya. Wow, Pak bos dengar itu ya, langsung ngamuk dia. Langsung ngamuk, langsung manggil Pak Sandi. Pak Sandi dihadapin bos lagi, diceramai lah Pak Sandi, dimarahi habis-habisan kan. Gimana kamu kawan, kamu sudah utang. Dia ngomong sama Pak Sandi, Pak bos itu ngomong Pak Sandi, gimana kamu kawan, kamu udah utang 100 juta, kulunasi ya, dengan harapan kamu jadi orang yang baik. Begitu juga kamu berbuat baik kepada orang lain. Ada orang lain utang sama kamu cuma 1 juta,
Kamu sampai tega-tega kan memenjarakan dia. Sekarang aku tuntut balik 100 jutaku itu kepadamu. Kurang lebih ceritanya seperti itu ya teman-teman, yang dilukiskan dalam Injil tadi. Cuma Pak Sandi memberikan contoh, memberikan model sebagai Pak Sandi pelakunya itu ya. Nah, itulah teman-teman makna mengampuni ya. Sampai sejauh apa, sampai seberapa batasnya kita mengampuni? Tidak ada batasnya teman-teman ya. Ya, tidak ada batasnya. Siapapun yang berbuat salah kepada kita wajib diampuni, apapun salahnya kepada kita. Berat rasanya sebagai kita manusia ya. Sulit apalagi kesalahan-kesalahan yang begitu membuat kita terluka, membuat kita begitu teringat-ingat akan peristiwanya. Sulit teman-teman. Tapi mau tidak mau kita harus memaafkan. Mau tidak mau. Yesus yang mengajarkan itu teman-teman. Kita dituntut untuk menjadi pribadi yang memaafkan, mengampuni tanpa batas. Oke. Nah, ini dia, ada cerita demikian teman-teman ya. Pada suatu hari, seorang misionaris di suatu kepulauan Pasifik terkejut melihat seorang perempuan memasuki gubuknya sambil membawa sejumlah pasir yang masih basah dengan air laut. "Tahukah Anda apa ini?" tanyanya. "Sepertinya pasir," jawab misionaris itu. "Tahukah Anda mengapa saya membawa pasir ini ke sini?" tanyanya. "Inilah dosa-dosa saya," dia bilang itu. Jelas wanita itu. "Dosa-dosa saya tak terhitung banyaknya seperti pasir di laut. Bagaimana saya mendapatkan pengampunan bagi semua dosa saya ini?" "Kamu mengambil pasir itu dari pantai, bukan?" kata misionaris. "Sekarang kembalikanlah ke sana dan buatlah gundukan pasir." Ya kan? Nah, lalu duduk dan lihatlah bagaimana ombak datang dan mengikis habis gundukan itu perlahan-lahan, tapi pasti. Itulah caranya pengampunan Tuhan bekerja. Belas kasihnya seluas lautan. Menyesallah sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mengampuni engkau. Ya, ini cerita dari Romo Yos Lalu ya. Percikan Kisah Anak Manusia, Komkat KWI. Nah, untuk dipahami ya teman-teman ya, ini semacam rangkuman. Dalam kehidupan kita, sering kita melihat bahwa tidak semua orang bila melakukan kesalahan cepat-cepat meminta maaf atas kesalahannya. Demikian pula orang yang mau dengan senang hati memaafkan ya, langsung otomatis memaafkan atau memberi pengampunan kepada yang bersalah dan berusaha meminta maaf atau memohon pengampunan padanya. Maaf, apalagi jika dirasa bahwa kesalahannya sungguh terlalu berat dan menyakitkan hati. Itu ya teman-teman ya. Ini tantangan buat kita. Ini cobaan buat kita ya. Apakah kita menjadi karakter yang pemaaf yang diharapkan oleh Yesus, ataukah kita menjadi pribadi yang sulit memaafkan, yang tidak mau menerima orang lain yang telah berbuat salah kepada kita, yang membuat kita akhirnya dikucilkan dari masyarakat. Ya. Apa kaitannya dengan masyarakat? Ya iyalah, kalau orang sulit memaafkan, dia sulit menerima orang lain lagi teman-teman. Sulit menerima orang lain masuk ke dalam dirinya, menerima orang lain untuk menjadi bagian dari dirinya sulit ya. Sulit hidup untuk sulit untuk hidup bersama kalau orang yang sulit memaafkan pula. Nah, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan orang sulit memaafkan ya. Yang pertama, ingin mempertahankan gengsi, harga diri atau wibawa ya. Gengsi, harga diri atau wibawa, kemudian
egois dan mau menang sendiri. Ya. Ini alasan mereka ya. Ketidakmampuan memaafkan atau mengampuni dapat mengakibatkan dendam ya. Kemudian menanggung rasa bersalah, menjadi musuh atau benci. Ini kalau kita tidak mampu memaafkan ya. Ada ganjalan di hati kita, ada sesuatu yang apa ya? Yang membuat kita tidak tenang. Itu tidak mengenakan sekali teman-teman. Tetapi ketika kita memaafkan, nah ini kita lihat. Ya. Hati kita tenang, tentram, jauh dari permusuhan, damai, ya kan? Hubungan kita dengan sesama dan dengan Tuhan tetap terjalin harmonis dan menyenangkan. Nah, itu dia teman-teman ya. Kemudian Yesus berfirman, bukan aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7. Ya itu tadi maksudnya tanpa batas ya teman-teman ya. Kemudian Yesus melakukan pengampunan kepada perempuan yang kedapatan berzina. Kepada perempuan yang berdosa ini Yesus tidak mengadili, tetapi memberinya kesempatan kepada ini contoh ya teman-teman, kalau kalian pernah mendengar atau membaca kutipan Injil di mana Yesus memaafkan atau mengampuni perempuan yang berzina ya, dan memberikan kesempatan untuk hidup, kesempatan untuk tidak berbuat dosa lagi ya. Tentu kita bisa melihat ini sebagai salah satu model dari Yesus yang memberikan pengampunan tanpa batas ya. Kesediaan untuk mengampuni merupakan kualitas spiritualitas yang tinggi. Semakin mengampuni, semakin diperkaya oleh kasih Allah, semakin dimampukan untuk dipakai sebagai alatnya secara tepat ya. Ini sekali lagi ya teman-teman, ini suatu value, suatu nilai, suatu kualitas hidup, suatu kualitas spiritualitas, semangat hidup yang tinggi ya. Diharapkan itu tumbuh dalam diri kita masing-masing sebagai pribadi yang sungguh-sungguh memaafkan. Nah, pertanyaan refleksinya demikian. Pernahkah kamu berani menyampaikan maaf atas kesalahan? Pernahkah kalian memaafkan teman? Apa makna yang kalian peroleh dengan memaafkan? Bagaimana perasaanmu ketika kesalahanmu dimaafkan? Apa yang diajarkan Yesus tentang memberi maaf? Kebiasaan apa yang akan kalian lakukan sebagai bentuk penghayatan dan perwujudan atas pelajaran ini? Jadilah pribadi yang pemaaf ya. Pemaaf. Cukup teman-teman pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dengan ini kita semakin diyakinkan dan dikuatkan ya untuk memaafkan sesama kita yang telah berbuat salah ya. Dan menyadarkan kita juga sekaligus ya untuk segera lekas meminta maaf apabila berbuat kesalahan ya. Baik teman-teman, semoga pelajaran ini bermanfaat dan jangan lupa tugasnya ya, menginventaris atau mendata atau mengingat-ingat kembali pengalamanku ketika bersalah dan pengalamanku ketika ada orang yang meminta maaf. Cukup pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur karena Engkau mengajari kami untuk mampu mengampuni sesama yang bersalah kepada kami. Semoga kami mampu meneladani karakter-Mu yang satu ini, yaitu
memaafkan sesama kami tanpa batas, sehingga kami sungguh-sungguh mengikuti jalan yang telah Engkau berikan. Terpujilah namamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Cukup sekian dari Pak Sandi, teman-teman. Jangan lupa 3M, menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan jika berpergian. Sampai jumpa. Dadah.